Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di channel GPB Amanat Agung Kalasan, Yogyakarta. Kali ini kami menyajikan pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman menurut iman Kristen yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap pelajaran ini menambah pengetahuan saudara tentang iman Kristen dan iman saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan dari saudara, silakan menulis di kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan supaya semakin memberkati banyak orang. Kawan sehati dalam Tuhan, dari gubuk di Gunung Cile ini kita akan belajar eskatologi episode 5. Kalau Anda mau pemahaman yang komprehensif dan Anda belum pernah mendengar episode sebelumnya, karena pelajaran ini berseri, saya persilahkan Anda membuka dan mendengarkan episode pertama, kedua, ketiga, keempat terlebih dahulu supaya pemahaman saudara komplit sehingga pemahaman saudara benar. Eskatologi ini disajikan secara sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Eskatologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai 3,5 kedua peristiwa dalam masa tribulasi. Apa yang terjadi di sana? Dan bagaimana akhir dari tribulasi itu? Nah, saudara nanti perhatikan cat ini. Di sana dinyatakan bahwa penganiayaan terhadap bangsa Israel semakin besar, semakin menggila dan di mana-mana dia dianiaya. Pasal 12 ayat 13 sampai dengan 17. Kemudian antikristus di situ bukan hanya menguasai dunia, tapi menguasai ekonomi dunia. Itu kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-13. Di sisi lain dari sudut Tuhan, Tuhan menjatuhkan hukumannya sangkakala. Dinyatakan di sana sepertiga dari tanaman dihancurkan, pasal 8 ayat 7. Air garam, sehingga sepertiga menjadi darah. Kemudian air segar, sepertiga menjadi pahit. Kemudian langit menjadi kacau, bumi kacau, pasal 8 ayat 12-13. Kemudian kalajengking dan sengatnya, pasal 9 ayat 1 sampai 12. Umat manusia dikatakan sepertiga manusia dibunuh. Manusia di bumi. Pasal 9 ayat 13-21. Kemudian kalau kita perhatikan di sana, tanda binatang buas untuk bisa beradaptasi dengan sistem itu diberikan. Yang kemarin kita sudah melihat itu adalah tanda 666. Itu adalah tanda dari manusia durhaka yang menguasai bumi ini, yang munculnya adalah di Timur Tengah. Tidak jelas siapa dia, tetapi dia adalah antikristus yang di-backup oleh setan dan dibantu oleh nabi-nabi palsu kala itu. Nah, penghukuman berikutnya adalah cawan. Ditumpahkan ke dunia sampai akhir setengah periode kedua. Di mana di situ ada bisul yang jahat masuk di dalam kehidupan manusia, pasal 16 ayat 1-2. Laut dipenuhi dengan darah, semua binatang yang di laut mati, pasal 16 ayat 3. Air bersih menjadi darah, pasal 16 ayat 4-7. Matahari menghanguskan manusia. 16:8-9, tahta binatang buas dalam kegelapan, sungai Efrat kering, bumi kacau dan hujan batu es, pasal 16:17-21. Dan sistem dunia, sistem ekonomi dunia dihancurkan. Kawan sehati dalam Tuhan, dari situ kemudian muncullah apa yang disebut sebagai pasukan dunia yang berkumpul untuk berkampanye dan berperang dengan Israel yang disebut sebagai perang Harmagedon.
pasal 16 ayat 14, 16 pasal 19 ayat 19. Kemudian dikatakan bahwa dan aku melihat mulut naga dan mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Harmagedon. Inilah peperangan yang sangat mengerikan. Raja-raja dunia berkumpul di lembah yang disebut sebagai lembah Megido. Lembah Megido disebut Harmagedon, dan peperangan itu adalah perang melawan bangsa Israel. Di puncak peperangan disitulah kedatangan Kristus kedua kali di bumi. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, Tuhan Yesus datang berperang, membantu Israel, kemudian mengalahkan musuh-musuhnya, dan di saat itu Antikris, 66 dan nabi palsu dikalahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian nanti sesudah itu setan dilucuti dan dirantai oleh Kristus. Pasal 19 ayat 20-21 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Kawan sehati dalam Tuhan, itulah akhir dari tribulasi, yaitu Trinitas palsu mengumpulkan penguasa-penguasa dunia, orang-orang dunia untuk berperang dengan perang Harmagedon melawan Israel di lembah Megido. Tetapi Kristus, Mesias, Sang Penunggang Kuda Putih itu bersama saleh-salehnya datang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Dan setelah itu Tuhan Yesus memerintah di bumi sebagai Raja damai sejahtera, masuk bumi baru, langit baru, dan masuk di dalam kekekalan. Sebelum masuk itu, saya ingin membagi saudara sekalian catatan mengenai tribulasi dalam perspektif Matius. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang yang kalau tidak secara komprehensif belajar, dia salah di dalam melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 25, pasal 24 dan 25. Saya akan membuat cat garis besarnya di situ. Pasal 24 ayat 14 sebagai pendahuluan, kemudian pasal 24 ayat 4 sampai 26 di situ kesusahan besar atau masa tribulasi. Kemudian pasal 24 ayat 4 sampai 8 itu tanda-tanda setengah pertama. Kemudian ada penyesatan ayat 4, ada nabi palsu ayat 5, ada peperangan ayat 6, ada kelaparan dan gempa bumi yang dahsyat ayat 7 dan 8. Kemudian tanda-tanda setengah yang kedua ayat 9 sampai 14 itu penganiayaan yang besar terhadap Israel pasal ayat 9 sampai 10. Nabi-nabi palsu ayat 11, kasih semakin dingin, hukum diabaikan, hukum rimba yang terjadi di sana. Ayat 12, kabar baik diberitakan seluruh bangsa.
itu ayat 13 dan 14. Kemudian penjelasan lebih rinci setengah yang kedua itu ayat 15 sampai 21 ada pembinasa keji, setan. Kemudian penganiayaan nabi palsu dan kematian. Itu 16 sampai 26. Kemudian 27 sampai 30 itu kedatangan Kristus kedua kali yang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kemudian pengumpulan kembali Israel ayat 31 ini restorasi Israel. Kemudian instruksi bagi masyarakat tribulasi ayat 32-51. Ada tanda-tanda yang diberikan, ada peringatan untuk waspada, ada dorongan untuk terus bersiap dan bertekun. Kemudian ada penghakiman pada orang Yahudi yang hidup, itu pasal 25, ada perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, itu bicara tentang penghakiman terhadap orang Yahudi yang hidup. Ada perumpamaan 5, 2, dan 1 talenta, itu adalah untuk orang-orang Yahudi, bagaimana mereka setia di dalam mendayagunakan talenta itu. Kemudian ada penghakiman pada orang non-Yahudi yang hidup, dilukiskan sebagai domba, itu adalah yang selamat 34 sampai 40. Kemudian kambing adalah yang terhilang 41 sampai 46. Nah, catatan penting di sini bahwa Matius pasal 24 dan 25 subjek atau pokok utamanya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi, bukan rapture. Simpan baik-baik pengertian ini bahwa Matius 24-25 adalah kedatangan Kristus ke bumi, bukan rapture. Kenapa? Supaya saudara tidak salah ketika melihat ayat-ayat ini. Sebagai contoh, pasal 24 ayat 40 dan 41-42 dikatakan begini. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, banyak orang berpikir bahwa orang yang dibawa itu diselamatkan, orang yang ditinggalkan itu dihukum, itu salah. Karena orang yang dibawa di sini bukan rapture. Orang yang dibawa justru dibawa ke penghukuman. Orang yang ditinggalkan supaya bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena teks ini bukan bicara rapture. Teks ini bicara tribulasi. Simpan baik-baik bahwa Matius 24-25 bukan rapture, tapi tribulasi pokoknya. Sahabat sehati dalam Tuhan. Akhir dari tribulasi adalah perang Harmagedon di lembah Megido. Dan Tuhan Yesus bersama salehnya mengalahkan musuh-musuhnya, antikristus, nabi palsu, dan para pengikutnya dikalahkan dan dibuang ke lautan api. Oleh karena itu sebagai orang percaya Yesus, pengikut Tuhan yang setia, senantiasalah penuh dengan syukur karena akhir dari kehidupan adalah kemenangan juru selamat. Dia adalah raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan teruslah bekerja dalam kehendak-Nya. Karena jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Akan ada mahkota, akan ada kemenangan, akan ada damai sejahtera selamanya bersama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat dan nantikanlah episode berikutnya. Eskatologi sedap, sederhana, mendasar, Alkitabiah, praktis, sedap.